Epilogi, terima kasih sudah mengklik podcast horor ini. Kali ini aku akan membawakan kisah horor fiksi yang diangkat dari novel karyaku yang berjudul Sedayu Bahulawean. Saat ketiga orang lelaki yang dinikahinya tewas beruntun dalam kondisi yang mengenaskan, orang-orang mulai menyematkan sebutan perempuan Bahulawean pada diri Sedayu. Mampukah Sedayu melawan kekuatan jahat yang menguasai raganya? Untuk mengetahui kelanjutannya, silakan siapkan posisi ternyamanmu dan selamat mendengarkan persembahan kisah horor dariku. Sehari sebelumnya. Sepeninggal Sedayu dan Bayu Putra, hati siswa begitu gelisah memikirkan keselamatan Farida dan calon anak mereka. Ia ingin segera kembali ke Girilaya. Melihat gerak-geriknya yang tak tenang, Pardi, salah seorang temannya pun bertanya, "Siapa perempuan itu, Woh? Ada apa dia mencarimu? Sepertinya ada masalah yang serius sekali." Mendengar pertanyaan itu membuat siswa tak mampu memendam lagi perasaannya. Dengan mata berkaca-kaca, ia bercerita tentang kemalangan Farida dan calon bayi mereka. Meski siswa mengakui sudah melakukan kesalahan, namun teman-temannya merasa jatuh iba kepada siswa dan Farida. Lekwanto, salah seorang penebang kayu yang paling tua di antara mereka, tiba-tiba mengelurkan sejumlah uang kepada siswa. "Pakailah uang ini dulu, Woh. Aku belum membutuhkannya. Toh setiap hari juga kita dikirim makanan oleh mandor. Lagi pula, aku juga bekerja hanya untuk diriku sendiri," ujarnya. Tanpa diduga, sikap Lekwanto juga diikuti oleh teman-temannya yang lain. Mereka memberikan sisa uang mereka untuk siswa dan menyuruhnya untuk segera menjemput Farida. Malam itu juga, siswa membawa barang secukupnya, lalu berjalan kaki ke arah jalan raya untuk mencari tumpangan kendaraan yang menuju ke arah stasiun kota. Beruntunglah dia, sebuah truk pengangkut kayu gelondongan mengizinkannya menumpang dan bahkan mengantarkannya hingga ke depan stasiun. Ia tiba di sana saat hari hampir tengah malam. Malam itu, siswa tidur di emperan stasiun. Pagi harinya, ia berada di kereta yang sama dengan Sedayu. Namun sayangnya, ia tak melihat gadis itu. Siswa hanya berpikir, mungkin Sedayu masih menginap di Jogja bersama lelaki yang mengantarnya. Setibanya di stasiun tujuan, siswa menyempatkan diri mencari warung makan yang berderet di depan stasiun. Rasa lelah sepanjang perjalanan dan pikiran yang penat membuatnya luar biasa lapar. Saat sedang menikmati makannya di sebuah warteg, tanpa sengaja ia mendengar percakapan dua orang pengunjung yang membicarakan tentang Ki Sutopo yang akan melangsungkan pernikahannya dengan Farida pada esok lusa. Saat itulah siswa sudah tahu bahwa Farida sudah tak tinggal lagi di rumah Sedayu. Kemarahan siswa pun meluap-luap. Setibanya di Girilaya, ia tak ingin membuang-buang waktu. Siswa tak langsung pulang ke rumah ibunya. Ia memutuskan untuk segera menemui salah seorang temannya dan meminjam seekor kuda darinya untuk menjemput Farida. Tak lupa, ia membeli sebilah belati dan mengasahnya hingga tajam berkilat.
Sementara itu di rumah Sedayu, di malam yang sama saat menjelang kematian Sutopo. Sepeninggal Nyi Suti, rumah itu kembali terasa sepi dan lengang. Setelah makan, Sedayu menghabiskan waktu untuk membongkar tas yang dibawanya ke Jogja, lalu menata barang-barangnya kembali ke tempat semula. Saat ia sedang sibuk membersihkan rumah, tiba-tiba saja terdengar pintu depan yang terbanting. Bergegas Sedayu berlari ke depan. Ia mengerenyit keheranan. Mengapa angin kencang datang tiba-tiba? Pohon kapuk di seberang rumahnya tampak meliuk-liuk dahannya terkena angin. Siluetnya tampak mengerikan berlatar langit senja yang mulai gelap. Dahan pohon mangga pun mengeluarkan suara berderak-derak. Beberapa rantingnya sudah patah bertebaran di halaman rumah. Dengan perasaan takut, lekas-lekas Sedayu mengunci pintu depan. Sedayu duduk di kamarnya untuk menenangkan diri. Entah mengapa, ia mempunyai firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ia merasa sangat gelisah. Diam-diam, ia menyesali keputusannya yang menyetujui Nyi Suti kembali ke rumahnya. Seandainya ia bersikeras mencegah, pasti perempuan itu akan bersedia untuk tetap tinggal menemaninya di rumah ini. Tapi semua sudah terlanjur. Kini ia hanya sendirian. Mendadak terlintas ide untuk pergi ke rumah ibunya saja. Toh malam belum begitu larut. Pasti masih ada 1-2 orang yang akan ia temui di sepanjang jalan. Tak ingin membuang waktu, Sedayu segera berganti pakaian dan menyiapkan beberapa barang yang akan dibawanya ke rumah Nyai Sumirah. Hanya beberapa menit kemudian, ia sudah siap untuk meninggalkan rumah. Meski yakin sekali tak akan ada dokar yang lewat malam ini, namun Sedayu tetap bertekad untuk pergi ke rumah sang ibu dengan berjalan kaki. Ia berencana untuk menempuh jalan utama sehingga akan berpapasan dengan orang-orang di jalan. Saat sedang berkutat untuk mengunci pintu, tiba-tiba terdengar lirih bisikan di balik punggungnya. "Jangan pergi." Sedayu seketika membeku. Darahnya tersirap. Ia tak berani menoleh ke belakang untuk memastikan. Meski ia yakin sekali bahwa suara yang baru saja didengarnya bukanlah sekedar halusinasi belaka. Suara itu terasa berasal dari tempat yang jauh dan menggema, namun terdengar sangat jelas. Tangan Sedayu masih menempel di gagang pintu. Ia kebingungan. Belum hilang rasa terkejutnya. Tiba-tiba terdengar lagi suara tanpa wujud. "Masuk." Kali ini suara itu terdengar berbeda dari sebelumnya. Suaranya seperti tepat dibisikkan di belakang telinga, membuat Sedayu merinding. Sejenak, Sedayu kebingungan untuk memutuskan apakah akan tetap pergi atau tinggal saja di rumahnya. "Masuk." Suara itu kini terdengar lagi. Nadanya mendesak. Bagai kerbau dicucuk hidung, Sedayu segera memutar kembali anak kunci dan masuk ke dalam rumah. Di dalam terasa lebih hangat saat pintu kembali tertutup dan terkunci. Sedayu meletakkan tasnya di atas meja, lalu berjalan menuju ke kamarnya dan menyalakan lampu teplok. Di atas ranjang, ia duduk termangu
seperti orang linglung. Akhirnya, karena tak tahu lagi harus berbuat apa, Sedayu pun menarik selimut dan mencoba untuk tidur. Saat sudah terlelap, tiba-tiba saja Sedayu terbangun lagi karena merasakan hawa dingin yang begitu menyengat hingga ke tulang, membuatnya menggigil. Perlahan ia membuka mata. Lampu teplok itu masih menyala dengan sinarnya yang temaram, meliuk tenang. Namun suatu keganjilan terjadi. Sedayu melihat semacam kabut yang mengambang di sekeliling ranjangnya, membuat pandangannya menjadi kabur. Tertegun dengan pemandangan aneh itu, perlahan Sedayu beringsut duduk dan bersandar pada kepala ranjang. Seumur hidupnya, baru pertama kali ini ia melihat kabut pekat memasuki rumah. Gumpalan kabut itu tiba-tiba terbagi menjadi 3 bagian. Di samping kanan dan kiri, serta di bagian kaki ranjang. Kabut itu berputar-putar, semakin meninggi dan membentuk sosok manusia. Sedayu terkesiap. Matanya membelalak, memperhatikan masing-masing gumpalan itu, satu persatu. Ia ketakutan, tapi entah mengapa ia tak bisa berteriak meski mulutnya sudah setengah terbuka. Buku-buku jarinya menjadi memutih saat menyengkram spray dengan begitu kuatnya. Ketiga gumpalan kabut itu perlahan membentuk 3 sosok yang berbeda. Sosok 3 orang lelaki. Dari perawakannya, Sedayu mengenali ketiga perwujudan itu. Ajisaka, Mahesa, dan Warto. Perwujudan mereka pun semakin jelas. Bahkan, Sedayu seperti bisa melihat senyuman di wajah-wajah mereka. Sedayu merasa nyaris pingsan. Tubuhnya menjadi kaku, namun matanya tetap bisa melirik dan menatap mereka bergantian. Lalu tiba-tiba ia merasakan tubuhnya menghangat dan perlahan menjadi panas. Panas dan sangat panas hingga peluhnya bercucuran. Sedayu hendak bangkit, namun ia tak sanggup. Ia pun membaringkan diri. Napasnya terengah-engah kepanasan. Ketiga sosok para mantan suaminya dalam wujud kabut transparan itu terus berdiri diam memandanginya. Sedayu mulai merasakan mual dan kesakitan. Seolah ada sesuatu yang mendesak ingin keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba, ketiga sosok itu mengeluarkan suara seperti gumaman. Awalnya terdengar lamban dan hanya seperti bisikan. Namun lama-kelamaan semakin keras dan cepat hingga membuat gendang telinga Sedayu terasa sakit. Ketiga sosok itu seperti merapal mantra. Tubuh yang terasa panas dan rasa sakit pada telinganya membuat Sedayu tak tahan lagi. Ia mulai berteriak kesakitan. Ia ingin bangkit dari ranjang, namun tubuhnya terasa seperti terpaku di sana. Di saat yang bersamaan dengan waktu kematian Ki Sutopo, tiba-tiba Sedayu mengeluarkan suara menggelegak dari kerongkongannya. Ia mual luar biasa. Mulutnya membuka dengan lidah terjulur dan bola mata nyaris keluar. Seakan ia sedang bersusah payah mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Jemari Sedayu meraba-raba mencari pegangan di sisi tubuhnya. Kedua kakinya kaku
dalam posisi lurus mengejang. Ia benar-benar sangat menderita. Seiring dengan gumaman ketiga sosok itu yang semakin memekakan telinga, tubuh Sedayu pun terhentak-hentak hingga membuat ranjangnya bergetar. Tiba-tiba saja Sedayu melolong kesakitan. Bersamaan dengan itu, keluarlah sebentuk asap hitam yang bergulung keluar dari mulutnya. Asap hitam itu berukuran besar, mirip seperti tubuh seekor ular yang meliuk keluar dari sarangnya. Di ujung gumpalan asap itu terbentuk seperti sebuah kepala yang berambut hitam panjang, meriap-riap dengan wajah yang gosong dan mulut membuka lebar. Rongga mulutnya berwarna semerah darah, sewarna dengan bola mata makhluk itu yang melotot lebar. Makhluk yang keluar dari mulut Sedayu itu mengeluarkan lolongan kesakitan. Ia terus meliuk dan membumbung hingga atap rumah, lalu menghilang menembus genting. Saat ujung ekor makhluk itu meninggalkan tubuh Sedayu, tubuh perempuan itu pun menghentak sekali lagi. Lalu ia terkulai lemas dan jatuh pingsan dalam kondisi basah kuyup bersimbah peluh dan air mata. Perlahan keadaan kembali tenang. Angin kencang yang semula menderu-deru di luar rumah kini mulai mereda. Ketiga sosok berwujud Ajisaka, Mahesa, dan Warto itu pun tertunduk memandangi tubuh Sedayu dengan takzim. Gumaman mereka kini telah berhenti. Wujud ketiga sosok itu mulai menipis dan lama-lama menghilang satu persatu. Suasana rumah itu pun kini sunyi senyap. Suara jangkrik yang sempat terhenti kini mulai terdengar lagi. Kamar yang semula terasa amat panas kini perlahan terasa mulai dingin. Hari sudah hampir menjelang dini hari. Sedayu belum juga siuman. Sedayu terbangun karena mendengar teriakan Nyai Sumirah yang memanggil-manggilnya dari halaman sembari menggedor-gedor pintu rumahnya. "Sedayu, Dayu, buka pintunya, Nduk!" teriak Nyai Sumirah. Sedayu mencoba berteriak memberi jawaban. "Iya, Mbok, sebentar." Tapi ternyata hanya bisikan lemah yang terlontar dari bibirnya. Nyai Sumirah tak mungkin bisa mendengar suaranya. Perempuan itu terus saja memanggil nama Sedayu dengan nada cemas. Sedayu mengerjapkan matanya beberapa kali. Hari sudah terang rupanya. Ia memandangi tubuhnya yang masih berpakaian lengkap seperti semalam saat ia hendak menuju ke rumah ibunya. Sedayu memaksakan diri untuk bangkit, meski tubuhnya terasa nyeri dan gemetar. Tertatih, ia menuju ke pintu depan sambil berkata, "Iya, Mbok, sebentar." Nyai Sumirah menerjang tak sabar saat pintu itu terbuka. "Duh Gusti, tak kira kamu kemana, Nduk? Ada kabar gembira." Seketika wajah Nyai Sumirah sumringah. Matanya berbinar-binar bahagia. Sedayu memandangnya keheranan tanpa berkata apapun. Otaknya belum mampu merespon ucapan Nyai Sumirah dengan cepat. Nyai Sumirah segera menutup dan mengunci pintu, lalu menggelandang Sedayu kembali ke kamarnya.
Ki Sutopo mati, Nduk. Lelaki jahat itu sudah mati. Ia dibunuh seseorang tadi malam. Seru Nyai Sumirah. Mati? Dibunuh? Tanya Sedayu linglung. Iya, dia dibunuh di malam pengantinnya dengan gadis muda dari kampung sebelah. Kesadaran menghentak di pikiran Sedayu. Jantungnya seketika memompa dengan cepat. Ia dibunuh oleh istrinya? Tidak, istrinya diculik pembunuh itu. Yang membunuh pasti seorang lelaki. Kata pembantu Ki Sutopo, istri barunya bertubuh kecil mungil. Tak mungkin ia bisa melawan Ki Sutopo, apalagi membunuhnya dengan sadis seperti itu. Lagi pula, ia juga menghilang dari rumah itu, pasti diculik. Kalimat Nyai Sumirah selanjutnya hanya melintas begitu saja di telinga Sedayu. Di pikirannya, seketika hanya terpampang dua buah nama dan sosok, Farida dan Siswo. Siapa lagi pelakunya kalau bukan mereka? Buka pakaianmu, Nduk, perintah Nyai Sumirah tiba-tiba. Apa, Mbok? Sedayu tertegun dan tak mengerti. Nyai Sumirah segera saja melucuti kancing kebaya Sedayu tanpa diminta. Si Mbok pengen melihat raja di punggungmu, ujarnya tegas. Saat semua kancing terlepas dan Nyai Sumirah melempar kebaya itu ke atas ranjang, perempuan itu membalikkan tubuh Sedayu hingga posisinya menjadi membelakanginya. Terdengar seruan tertahan Nyai Sumirah. Duh Gusti, matur nuwun sanget. Lalu seketika perempuan itu bersujud syukur di atas lantai kamar. Sedayu mengulurkan tangan menyentuh bagian bawah punggungnya. Seketika air mata merebak mengenangi matanya. Rajah berbentuk ular di bawah kulitnya kini sama sekali hilang. Permukaan kulit punggungnya terasa halus dan rata. Tak ada lagi tonjolan rajah berbentuk ular seperti sebelumnya. Ia telah terbebas dari kuasa makhluk suruhan Ki Sutopo seiring dengan kematian lelaki itu. Beberapa bulan kemudian, sebuah mobil berhenti di halaman rumah Sedayu. Si pemilik rumah bergegas menuju ke halaman untuk melihat siapa tamu yang datang. Sedayu terkejut saat mengetahui tamunya adalah Bayu Putra. Sedayu menjadi heran mengapa lelaki itu tak mengiriminya sepucuk surat sebelum ia datang. Bayu Putra membuka pintu mobil dan melangkah menghampiri Sedayu dengan senyuman lebar. Aku sempat khawatir kalau kau tak berada di rumah, Yu, ujarnya. Tumben Kakang Dolan, sudah lama sekali kita tak bertemu. Ada apa gerangan? Silakan masuk, Kang. Sedayu membuka pintunya lebar-lebar dan menyisih untuk memberi jalan bagi Bayu Putra. Lelaki itu masuk, lalu menghempaskan tubuhnya ke kursi tamu. Sejak pertemuan terakhir mereka di rumah Galuh, Sedayu tak pernah berjumpa lagi dengan Bayu Putra. Meski sesekali mereka saling bertukar kabar melalui surat. Sedayu agak canggung bertemu kembali dengan lelaki itu. Bayu Putra kini tampak lebih tegap dan berisi. Wajah tampannya pun ditumbuhi cambang tipis. Aku ada urusan sedikit ke kampung sebelah, Yu. Bila kau tak keberatan, aku ingin mengajakmu untuk menemaniku ke sana.
Pangkal alis Sedayu tertaut. "Ada urusan apa, Kang?" Bayu Putra tersenyum. "Oh ya, sebentar aku bikinkan minum dulu ya." Tanpa menunggu jawaban, Sedayu menuju ke dapur. Tak lama kemudian, ia kembali ke ruang tamu dengan nampan yang berisi 2 buah gelas berisi teh. "Silakan diminum dulu, Kang," ujar Sedayu. "Suwun yu." Bayu Putra meminum tehnya pelan-pelan, lalu meletakkan gelasnya dengan hati-hati ke atas permukaan meja. "Sudah sejak lama aku ingin bercerita, Yu. Tapi tiap kali kugoreskan pena, rasanya aku tak bisa kalau harus menyampaikannya lewat surat." Dada Sedayu berdetak cepat. Tiba-tiba ia teringat akan mendiang suami keduanya, Mahesa. Lelaki itu dulu juga menyatakan cintanya melalui sepucuk surat. Jangan menyatakan cinta padaku," cegah Sedayu dalam hati. Sungguh ia merasa belum siap. Pikiran itu membuat Sedayu gugup. Apalagi karena Bayu Putra yang terus memandanginya lekat-lekat. "Begini Yo, aku harus ke rumah Ki Slamet dan Nyi Gati untuk menyampaikan pesan dan sejumlah uang untuk mereka dari Siswa dan Farida." Ucapan itu membuat Sedayu terperangah. Itu kejutan yang sama sekali tak pernah ia duga sebelumnya. "Bagaimana mungkin? Oh ya, bagaimana Kakang bisa bertemu dengan mereka?" Sedayu terdiam sejenak, menerawang dan menghitung. "Anaknya sudah lahirkah?" "Aku sering menemui mereka, Yu. Anak mereka perempuan," ujar Bayu Putra sambil tersenyum. "Apakah mereka yang Sedayu tak sanggup meneruskan kalimatnya. Tapi tampaknya Bayu Putra sudah paham maksudnya. Lelaki itu menghela napas panjang. Benar, Siswa yang melakukannya. Sedayu terduduk lemas mendengar jawaban itu. Meski sudah sejak semula ia menduganya. "Mereka tinggal di suatu tempat. Mereka memintaku untuk menjemputmu agar kau bisa datang ke sana bersamaku. Siswa dan Farida ingin berterima kasih padamu, Yo. Namun, untuk saat ini mereka belum bisa kemana-mana. Bayi mereka masih terlalu kecil." Sedayu meneguk ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang, meski sedari tadi ia sudah beberapa kali meneguk tehnya. "Lalu, apakah Kakang akan mengajak Ki Slamet dan Nyi Gati untuk menemui mereka?" "Ya, hanya kalau kedua orang tua Farida itu mau, Yu. Baik Siswa maupun Farida tidak tahu bagaimana tanggapan Ki Slamet dan Nyi Gati tentang peristiwa malam itu. Mereka takut bila kedua orang tua Farida tak mau menerima mereka lagi. Itu sebabnya aku yang menawarkan diri untuk menemui mereka dan sekalian mampir kemari untuk menemuimu." Sedayu menatap permukaan meja dengan tatapan kosong. Ia benar-benar kehilangan kata-kata. "Jadi, apakah kau mau ikut aku ke sana?" "Aku sangat berharap kau mau menemaniku menemui mereka," bujuk Bayu Putra. Sedayu tampak bimbang sejenak, namun akhirnya ia mengangguk. "Baiklah Kang, tunggu sebentar, aku berganti pakaian dulu." Bayu Putra mengangguk dan tersenyum. Sedayu pun bergegas menuju ke kamarnya. Beberapa menit kemudian,
mereka sudah siap berangkat. Di perjalanan, mereka pun mengobrol. "Bagaimana Kakang bisa bertemu kembali dengan mereka?" tanya Sedayu penasaran. "Beberapa minggu setelah kejadian itu, siswa mencari dan menemuiku. Ia menceritakan semua yang telah ia lakukan. Akhirnya, aku pun mengunjungi Farida dan anak mereka di rumah mereka. Sudah sekitar 3 kali aku menemui mereka." Sedayu mengangguk-angguk. "Bagaimana keadaan Farida?" "Ia sehat dan bahagia. Anaknya juga sehat dan cantik pula." Ada kelegaan tersendiri di hati Sedayu mendengar kabar itu. Hanya kita, Nyi Suti, dan kedua orang tua Farida yang tahu keberadaan mereka, Yu. Simpanlah rahasia ini untuk kita saja, pesan Bayu Putra. "Tentu saja, Kang," gumam Sedayu lirih. "Oh ya, siswa telah membunuh lelaki itu. Selain bertujuan untuk menyelamatkan Farida, ia juga bertekad untuk melepaskanmu dari kutukan Bahu Lawean. Ia tahu syarat untuk melepaskan kutukan itu adalah dengan cara membunuh pelaku pengirimnya. Itu cara dia menunjukkan rasa terima kasihnya kepadamu karena telah membantu mereka." Sedayu berkaca-kaca. Ia sangat terharu. Kenangan saat siswa yang dulu selalu mengganggu dan mencemoohnya, kini berganti menjadi rasa segan terhadap lelaki itu. "Nah, siswa ingin tahu, apakah kau memang sudah benar-benar lepas dari kutukan itu, Yu?" Sedayu tersenyum getir. "Entahlah, Kang. Rajah di tubuhku memang sudah hilang, tepat bersamaan dengan kejadian malam itu. Namun tentu saja aku tak tahu apakah aku sudah benar-benar terlepas atau belum dari kutukan itu. Hanya ada satu cara untuk membuktikannya, Yu." Sedayu menoleh kepada Bayu Putra. Ia terpikir untuk menemui Mbah Ratri dan bertanya kepada dukun tua itu. "Apakah kita harus bertanya kepada Mbah Ratri, Kang?" Bayu Putra tertawa pelan. "Tidak usah, Yu. Pembuktiannya sangat mudah kok. Dan aku yakin kamu memang sudah benar-benar lepas dari kutukan itu." "Bagaimana caranya? Bagaimana Kakang bisa yakin?" "Maka menikahlah denganku. Akan kubuktikan bahwa mimpi burukmu telah berakhir," jawab Bayu Putra dengan sungguh-sungguh. Sedayu tertegun. Ia memang yakin bahwa makhluk jahat yang pernah menguasai raganya kini telah pergi dan tak akan kembali lagi. Namun apakah arwah ketiga orang suaminya akan mengikhlaskannya dimiliki oleh lelaki selanjutnya? Sedangkan arwah mereka bertiga masih saja sering menampakkan diri bergantian di depan Sedayu hingga saat ini. Bahkan kini Sedayu bisa melihat dari kaca atas spion mobil sosok Warto sedang duduk di kursi di belakang mereka. Demikianlah akhir kisah dari novel horor fiksi yang berjudul Sedayu Bahu Lawean. Terima kasih bagi kalian yang sudah mengikuti kisahnya hingga tamat. Apakah kalian suka kisahnya? Silakan tinggalkan komentar, berikan like, share, serta subscribe channel ini agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload cerita lainnya. Terima kasih.